Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam ruangan yang diberi nama Dialog Tidak Tega. Di episode sebelumnya, episode yang lalu kita telah ngomong tentang bagaimana ketidaktegaan itu dan bagaimana fungsi Allah, peran Allah terhadap kehidupan kita. Nah, di akhir acara kemarin Cak Nun bilang bahwa ketika saya menjadi seorang dokter, saya memulai membangun kesadaran tentang kehidupan ini, kesadaran tentang sakit ini kepada orang tua dan mungkin juga kepada anaknya. Yaitu kesadaran bahwa manusia itu harus dipandang secara holistik, secara menyeluruh. Dan saya ingat di acara Pasinaon Piwulang Luhur, esensi manusia itu adalah hati, bukan otaknya. Nah, saya jadi berpikir bahwa sebagai seorang dokter, dokter kan profesi itu melekat pada manusia. Jadi esensi dari manusia, esensi kedokteran saya, itu harus berlatar belakang dari kemanusiaan saya. Dan kemanusiaan saya itu esensinya adalah hati saya. Jadi apa yang akan saya lakukan untuk memanage atau menindaklanjuti atau menterapi seorang pasien itu berdasarkan hati saya. Baru kemudian hati saya menggerakkan pikiran saya, otak saya, tangan saya dan lain sebagainya untuk memulai pengobatan itu. Nah, Cak Nun sudah hadir lagi di forum ini dan saya akan memintakan bukan fatwa, tapi kita akan dialog tentang apa statement yang saya lakukan ini, yang saya canangkan ini. Saya membayangkan Pak Dokter ya, misalnya UGM menyelenggarakan pendaftaran awal tahun untuk masuk ke fakultas-fakultas. Dan nanti setiap yang mendaftar di fakultas kedokteran itu diajak dialog. Nah, salah satu muatan dialog kepada anak yang mau masuk kedokteran itu adalah dimensi itu. Kamu itu mau masuk kedokteran itu kenapa? Apa kamu supaya profesimu supaya makmur, supaya kaya, atau karena kamu itu tidak tegaan sama manusia? Kamu itu ingin bermanfaat, ingin bisa menyembuhkan orang yang menderita. Setiap mahasiswa yang masuk itu bisa diverifikasi, ini motivasinya itu motivasi kemanusiaan, motivasi hati, atau motivasi budaya, kekuasaan, kekayaan, dan seterusnya. Kan gitu. Kan seharusnya begitu mestinya. Saya membayangkan tahun depan seleksinya itu dengan ini, karena dokter yang baik adalah dokter yang tidak tegaan. Makanya ada dokter yang tidak peduli sama pasien kaya atau miskin, pokoknya bayar yang sekian. Ada dokter yang kalau memang kelihatannya orang itu memang tidak punya kemampuan, ya sudah tidak usah bayar, tidak apa-apa, kan ada begitu. Yeah. Jadi itu kan belum akademis, artinya belum menjadi regulasi. Kalau bisa itu menjadi regulasi. Jadi menjadi dokter itu adalah menolong orang. Landasannya tidak tega kepada orang yang menderita, kan gitu kan. Azizun alaihi ma anitum tadi itu ya. Saya membayangkan seperti itu Pak Edot. Jadi ketika seorang dokter menghadapi pasien, yang tumbuh di dalam dirinya kan bukan profesi kedokterannya. Karena menurut Pak Edot sendiri tadi kan, manusia adalah hatinya, bukan pikirannya. Pikiran itu pegawainya. Gampangannya kalau negara ya, presidennya itu ini, perdana menterinya ini. Perdana menterinya itu disuruh melakukan ini, tapi rajanya yang punya kehendak. Presidennya yang punya kehendak. Jadi kepala negaranya itu ini, kepala pemerintahannya ini. Jadi makanya kuliah itu urusan pemerintah, urusan kepala pemerintahan. Kamu ngurusin pertanian, kamu ngurusin farmasi, kamu ngurusin biologi, kamu ngurusin itu kan semua kan perdana menteri yang ngurusin dan menko-menkonya dan menteri-menterinya. Nah, tapi kan pusat kehendaknya di hati. Iya. Salah satu contohnya adalah ketika Tuhan mengatakan, merumuskan, mendefinisikan Muhammad adalah manusia yang tidak tega melihat penderitaan umatnya. Ya, urusan hati. Tidak tega itu kan bukan pikiran, tidak tega itu kan hati. Subjeknya adalah hati, itu satu ya. Nomor dua,
Muhammad itu kan dulu dioperasi waktu kecil oleh malaikat Jibril. Itu yang dibedah bukan kepalanya, dadanya. Soalnya kepala itu soal gampang. Anda tidak perlu kuliah bisa nulis buku banyak. Anda bisa tidak perlu sarjana, Anda bisa punya kualitas intelektual dan akademis bahkan seperti sarjana bisa juga gitu loh. Jadi ini soal gampang menurut saya. Iya. Yang paling suka tuh ini dan tidak ada universitasnya masalahnya. Seperti misalnya teman kita yang Joko Teman itu kan, yang Pak Sedot itu dia jenis penyembuh tapi metodenya tidak medis meskipun dia sangat menguasai wacana medis juga itu ya. Cita-citanya dulu Joko Teman itu kan bukan menjadi orang besar, tapi dia cuma bilang sama Tuhan, dia prihatin, dia puasa, dia bertapa di kuburan-kuburan, terus bilang sama Tuhan, pokoknya saya itu mohon dijadikan manusia yang bermanfaat, bisa menolong banyak orang, dan Tuhan mengabulkan toh. Nah, jadi mestinya dokter itu adalah orang yang paling penuh kemanusiaan. Itu dokter. Maka universitas harus sejak awal memverifikasi dimensi itu, menurut saya. Itu hilang sekarang, Cak. Itu hilang. Artinya begini, esensi dari pendidikan kedokteran itu adalah sesuatu profesi yang luhur. Kalau orang guru-guru saya bilang dulu. Jadi dia bersih atau minimal dengan urusan materi, urusan bayaran. Tetapi sekarang kondisinya sangat berbalik. Bahwa yang namanya dokter capnya itu kaya, sugih dan lain sebagainya, seperti itu yang ada. Ya, itu salah satu akibat atau dialektikanya itu dengan hilangnya pemahaman masyarakat termasuk pemerintah dan negara dan semua pelaku stakeholder dan negara itu terhadap sejumlah kosakata, Mas. Luhur itu apa? Wis orang ngerti, Mas. Luhur itu apa udah nggak ngerti orang sekarang. Mulia itu apa nggak ngerti. Pusaka itu apa udah nggak ngerti orang sekarang. Udah nggak ngerti karena tidak ada pembelajarannya, tidak ada wacananya, tidak ada atmosfernya. Luhur tuh nggak bisa dipahami oleh anak sekarang. Anak sekarang paling bener apa salah, kompatibel apa tidak, relevan apa tidak. Tapi luhur itu kosakata yang sudah ditinggalkan oleh budaya kita sekarang. Padahal dokter itu profesi yang luhur. Nah, gimana dokternya akan paham dia tidak dididik atau tidak mendapatkan atmosfer pendidikan untuk memahami keluhuran. Keluhuran itu kan di atas kebaikan. Jadi benar, baik, mulia, luhur. Luhur itu kan puncak dari kemuliaan. Profesi luhur dalam artian begini, guru saya pernah bilang bahwa kamu jadi dokter itu jangan khawatir, jangan bercita-cita menjadi kaya, tetapi jangan khawatir kamu tidak bisa makan. Itu yang diceritakan oleh guru-guru saya. Fakta teknisnya ya, Mas, dokteran kan paling laris ya, paling diminati oleh calon mahasiswa ya. Dan regulasi yang dia bayangkan, perhitungan yang mereka bayangkan adalah soal kaya loh. Ya. Katakan pokoknya ada supremasi materialisme gitu loh. Dan itu kan sebenarnya kan pengingkaran yang luar biasa terhadap makna kata luhur tadi. Esensi. Itu kalau dalam bahasa saya, Mas Edot, Pak Edot ya, itu menyinggung perasaan Tuhan. Kalau saya lah ya, saya itu kan paling takut Tuhan tersinggung gitu loh. Tuhan tuh bertanggung jawab terhadap cacing, terhadap semua binatang yang melata, semua makhluk yang hidup di bumi itu Tuhan tanggung jawab tidak akan kelaparan. Artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada makhluk melata di muka bumi yang tidak aku siapkan rezekinya. Jadi kalau ada orang sampai ngoyak-oyak kekayaan, jadi melakukan segala sesuatu demi untuk mencari kekayaan atau takut kemiskinan, takut tidak makan, itu kan Tuhan tersinggung. Lalu kan Tuhan bikin kamu itu kan ada tanggung jawabnya. Emang Tuhan bikin wong kita aja ngingu ayam aja kita kasih makan kok gitu. Masa Tuhan bikin makhluk tidak dikasih rezeki. Jadi kalau kita itu melakukan sesuatu yang bisa diartikan sebagai tidak percaya kepada tanggung jawab Tuhan, kan Tuhannya tersinggung gitu loh. Orang sekarang tuh rata-rata itu melarani Gusti Allah, menyakiti hati Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu tidak bertanggung jawab sehingga harus mencuri-curi, harus korupsi-korupsi, harus nyelonong-nyelonong, harus menggal-menggal, harus sedemikian rupa seolah-olah Tuhan itu tidak tanggung jawabkan gitu kan. Nah itu yang paling berat bagi saya. Makanya kembali ke soal motivasi anak-anak pelajar untuk jadi mahasiswa kedokteran itu kan juga mestinya diverifikasi lebih bagus itu.
Mestinya universitas itu kan punya cita-cita untuk melahirkan dokter-dokter yang baik. Yang bermartabat. Iya, dokter-dokter yang berkemanusiaan, yang beradab sesuai dengan Pancasila. Kalau sekarang kan cuma yang profesional gitu, Dok. Iya, ya itu. Loh, kata profesional juga tidak dijelaskan maksudnya apa. Pokoknya ngerti toh kalau ini pakai obeng rolas, ini obeng 14 gitu Dok ya, yang namanya profesional itu. Profesional itu tidak menyangkut keseluruhan kehidupan, makanya Mas Edot tadi kan mengatakan sekarang kita harus kembali. Kalau bahasa saya gini Pak Edot, setiap urusan yang meskipun parsial, seserpih gitu ya, tetap harus dengan kesadaran yang menyeluruh. Dengan apa tadi? Holistik tadi. Jadi tidak bisa buah berpikir buah, dia harus tahu pohon keseluruhannya. Tidak bisa bunga atau daun atau ranting atau dahan berpikir ranting dahan. Dia harus berpikir dan mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan keseluruhan pohon itu. Bahkan sampai tanahnya, sampai yang menciptakan tanah kan begitu. Itu tidak dilakukan oleh manusia dan situasi kependidikan di dunia tidak pakai itu, Thomas. Ya. Profesional adalah menjadi buah yang manis titik. Dia tidak peduli akarnya, tidak peduli air yang menyalur dari tanah ke urat saraf pohon dan seterusnya. Jadi kita tidak holistik lah, kita itu selalu parsial, fakultatif, selalu fakultatif. Nah, yang saya khawatirkan gini, Cak. Ketika fakultatif tadi tidak disadarkan kesadaran hati, hanya kesadaran profesional. Ketika dia mentok, ketika otaknya sudah tidak menjangkau lagi, dia terhadap satu penyakit dia sudah give up. Obat juga sudah nggak berespon, kemudian segala macam alat juga tidak berespon. Lalu mau tidak mau kan dia harus kembali ke hatinya untuk berbicara dengan pasien, untuk berbicara dengan orang tuanya. Masalahnya Mas Edot, setahu saya dunia universitas, dunia persekolahan, dunia akademis itu membentengi diri dan menutup diri dari itu. Kan tidak mungkin dokter-dokter sekarang silakan praktek di sana-sana dengan penuh takwa, ya enggak mungkin lah ngomong gitulah. Kan kata takwa, iman, tawakal, min haitsu la yahtasib, likulidain dawaun kan enggak berlaku secara akademis karena Tuhan itu enggak ada di dalam kurikulum. Karena Tuhan itu bukan objek yang bisa diteliti dan dirumuskan dan dibuktikan. Jadi sesungguhnya bagi seluruh kaum pembelajar di seluruh dunia ini Tuhan kan nggak ada, nggak diakui lah paling tidak. Jadi tidak mungkin ada pertimbangan seperti yang Pak Edot bilang tadi gitu. Nggak mungkin rektor melepas dokter silakan bertugas sekarang menolong orang di seluruh pelosok Nusantara, jangan lupa tetap bawa iman dan takwamu, ya nggak mungkin lah, gitu kan. Kalaupun ada rektor ngomong gitu tuh yang ngomong bukan rektornya tapi manusianya. Kan gitu. Sama dengan kemarin itu kita diskusi fakultas kedokteran itu. Nah kadang-kadang rektor pun, tingkat rektor pun tidak bisa membedakan, tidak bisa merumuskan jarak antara dia sebagai rektor, dia sebagai manusia, dia sebagai muslim atau Kristen, dia sebagai orang Jawa, dia sebagai orang Indonesia, dia sebagai ini kan banyak subjek kita tuh kan banyak. Saya orang Indonesia, saya orang Jombang, ya saya orang Jawa, saya orang Islam, saya ya anaknya bapak saya, cucunya kakek saya, itu kan banyak, diri saya itu banyak. Nah itu kan harus ada tata kelola dan pengambilan jarak yang tepat supaya tidak kolusi. Jadi kalau tersinggung atau kalau marah itu jelas sasarannya. Sebagai anak atau sebagai cucu atau sebagai apa? Iya, nanti dulu. Jadi kita ngomong ke orang juga harus memperhatikan dimensi apanya, diri yang mana yang kita. Makanya orang Jawa kan mengatakan sedulur papat lima panjer, jane sedulur akeh orang yang papat. Ada diri yang banyak dalam diri kita itu dan kita harus menata, harus ada tata ruangnya. Harus ada tata ruangnya. Jangan dicampur aduk, kamu sebagai bapak dan kamu sebagai rektor jangan dicampur aduk. Dalam diri kita itu ada banyak diri di mana kita harus punya tata ruang dan tata kelola untuk merumuskan dan merasakan dan jeli terhadap jarak-jarak itu tadi. Kalau saya makan kan saya sebagai binatang, Pak Edot. Iya. Begitu saya makan kan saya binatang sebenarnya. Gitu. Meskipun plus ya kalau binatang pokoknya alamiah, nek wedhus suket, ya nek macan daging gitu ya. Ya kalau manusia kan terus sego sak lawe. Manusia kan punya kreativitas, punya akal, punya pikiran, bisa menentukan macam-macam
bisa sambal ini, sambal itu, bebek ini, bebek itu, ayam ini, ayam itu gitu ya. Itu kan binatang plus. Tapi peristiwa makannya itu kan binatang. Kalau peristiwa manusianya kan tidak tega, terus menyuruh pikirannya untuk mengurangi tidak tega itu dengan mengatasi masalah. Dokter itu kan ngelihat orang di jalan aja kan dia bisa melihat wajahnya, wah itu orang sakit ini, wah itu orang sakit ini. Jadi saya enggak, terus dia punya tumbuh rasa tidak tega, azizun alaihi ma'anitum itu. Kalau Allah mengatakan tentang Rasulullah ya. Jadi ada jiwa azizun alaihi ma'anitum, selalu peka terhadap penderitaan orang dan tidak tega, sehingga dia ingin mengatasi kan gitu. Nah masalahnya ketika Pak Dokter mengatasi kan kemudian ada keterbatasan. Ada waktu atau silaturahminya tidak lengkap, atau obatnya tidak ada, atau alatnya juga tidak mencukupi dan seterusnya. Kemudian tidak ada tempat lari. Mau kemana? Iya, mau kemana? Kalau bahasa agama kan itu berarti solusinya tawakal. Yang tawakal kan tidak dikenal di Fakultas Kedokteran. Tawakal itu mewakilkan sesuatu yang kita tidak mampu kepada Tuhan. Itu namanya tawakal. Kembali kepada yang pencipta. Loh ya kan kita tidak menciptakan diri kita sendiri, masalahnya. Kita kan cuma diciptakan, kita kan cuma dibikin ada. Itu pun tidak bisa menentukan edot itu pengen jadi edot kan enggak toh? Moro-moro jadi edot kan itu. Aku moro-moro jadi aku, dan saya tidak bisa menawar saya lahir dari ibu yang mana, kan tidak bisa menawar. Itu kan sehingga banyak bayi nangis itu karena dia kaget kok itu bapak saya kan gitu. Baik Cak Nun, terima kasih atas segala masukan yang mudah-mudahan menjawab dari kegelisahan hati saya dan mungkin teman-teman semuanya atau teman-teman seprofesi, bahwa manusia itu esensinya adalah hatinya, kemudian segala macam upaya, usaha yang kita lakukan, baik itu dari perspektif keilmuan kita ataupun dari perspektif penyandang dana ataupun apa namanya istilahnya penunjang, baik itu obat, alat, kemudian laboratorium dan sebagainya, itu akan ada akhirnya atau akan ada mentoknya. Nah, ketika itu sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, tidak diulur lagi, maka kita kembali kepada si presiden atau si raja dari diri kita, yaitu hati kita. Dan hati kita punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang bisa kita ambil manfaatnya untuk kali ini. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.